Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi di channel kita di Plants Creator 354. Kali ini kita akan membahas membuat tanaman hias, yang dimana jika tanaman hias ini kita letakkan di sekitar rumah kita, itu akan menjadi asri, sejuk, dan terlihat mewah. Yang penting kita telaten, rajin, bisa untuk kegiatan ketika pulang bekerja ataupun untuk tempat santai, bisa untuk tempat ngobrol, jadi bisa menjadi penyejuk mata seperti ini. Dan di konten kali ini kita akan membuat bonsai instan, bonsai dasar, tapi di situ yang bisa memperindah rumah kita. Oke, jangan kemana-mana, mari ikut kita. Oke, sobat Plants Creator 354. Di sini kita ambil bahan cemara ya. Cemara seperti semua bonsai, semua bahan bisa, anting putri, sancang dan lain-lain. Cemara jenis apapun, tapi ini kita akan mengambil cemara jenis cemara perak. Karena kelebihannya ya cantik sekali daunnya. Dan kita akan coba membuat bonsai. Ini banyak ya dijual di nursery yang tempat tanaman hias. Yang pertama adalah cari yang percabangannya banyak seperti ini. Setelah percabangan banyak seperti ini, kita lakukan adalah memilih batang mana yang akan kita pertahankan dan mana yang kita potong. Dan seperti ini jangan kita buang sobat. Ini nanti bisa untuk kita produksi ya. Oke, pelan kita ambil satu persatu. Kita pilih cabang-cabangnya. Ini pilih yang nanti akan kita bentuk. Terus teliti ya sobat ya. Di sini rapat sekali ini ranting-rantingnya. Rantingnya rapat sekali. Bagaimana caranya bisa menjadi cantik, bisa untuk menghias rumah. Jadi bonsai ini selain untuk hobi, bisa juga untuk investasi sobat. Karena bonsai semakin lama akan semakin tinggi nilai harganya ataupun nilai jualnya. Yang penting kita tahu cara merawatnya, cara programnya. Ini kita pilih seperti biasa. Jangan sampai sama ya, harus zigzag tuh, zigzag kanan kiri. Nah, ini agak sama tapi nggak apa-apa karena ini hanya untuk bonsai hiasan, jadi tidak bermasalah ya. Zigzag lebih bagus, tapi jika hanya untuk sendiri ataupun untuk hiasan-hiasan sendiri di rumah nggak masalah. Nah, pilih lagi, kita pilih satu persatu, kita buka semua ini bajunya ini biar terlihat bajunya. Teliti ya sobat ya. Nah, sudah mulai terlihat ini sobat nih. Kiri kanan kiri, ini yang kanan, ini kiri, ini yang kanan ini. Terus teliti sobat dalam memilih atau menentukan mana yang dipotong, mana yang tidak. Dan ini kita pilih yang percabangannya banyak, tapi ini yang oke. Nah seperti ini sudah kita pilih. Nanti sambil berjalan, sambil kita kawat, kita pilih lagi. Pertama cari yang paling batang paling bawah. Ini bisa kita sedikit cabut ya sobat. Bisa sedikit kita cabut biar terlihat akarnya. Kita mulai dari yang paling bawah. Dari yang paling bawah tancapkan di bagian akar. Cukup keras ini sobat. Oke, setelah sudah tancap kita lilitkan, kita pilih lagi, di sini sobat. Disinilah tingkat keunikan dan keasikan kita ketika membuat bonsai. Tantang sebagai sebuah tantangan.
cemara ini mempunyai serat yang unik ya sobat ya. Dia apa ya, melintir-melintir serat daunnya. Oke, satu udah selesai di paling bawah. Kita menuju yang nomor 2. Ini bonsai sederhana sobat, dimana bahan-bahan ini bisa kita dapatkan di nursery banyak tersedia dengan harga yang relatif murah. Tapi ketika nanti menjadi sebuah bonsai tidak terkesan murahan seperti itu sobat. Jadi kita pilih ini, kita hanya memberikan kawat dan kita bentuk sedikit saja seperti itu. Diikatkan di antara daun-daun cemara ini. Jadi ini di bawah ini untuk menahan supaya tidak patah. Oke, ini set, kita pekarkan, kita puntir. Nah, mana bisa terlihat cantik. Oke. Karena ini program dasar, jadi intinya selain sebagai untuk hanya sekedar untuk hiasan, ini juga nanti kalau membesar juga bisa menjadi bonsai yang bagus juga. Jadi tidak hanya sekedar bonsai biasa sobat. Ini mana dulu ini. Nah. Ini agak sedikit konsentrasi ya sobat ya, karena bonsai ini ya cukup menantang. Dibilang mudah ya sulit, dibilang sulit ya sulit. Nggak ada mudahnya karena butuh perasaan. Nggak boleh apa namanya stres, harus santai, bisa rusak nanti bonsai kita, bisa jadi nol lagi. Oke, ini hanya sekedar program dasar, jadi ini bisa kita letakkan di teras-teras rumah kita, sekedar penyejuk sambil untuk kegiatan, untuk memperindah rumah kita. Nanti kita bentuk lagi, kita kasih kawat-kawat dulu. Cara mengikatnya seperti kawan, diikatkan kunci ke bawah biar tidak bergoyang. Kita putar dulu. Kita pakai alat sederhana saja sobat. Seperti ini, bonsai seperti ini tidak perlu memerlukan alat-alat yang khusus karena hanya teknik dasar. Usahakan semuanya terisi, semua sudut, semua ini apa namanya bagian-bagian. Setelah itu kita yang besar ini, mudah-mudahan kuat nih kawatnya ini. Kita bentuk batang utamanya sobat, biar sedikit terlihat apa namanya tidak kaku, biar tidak terlihat terlalu kaku. Ini butuh kawat besar sobat, karena cemara ini meskipun kecil kekuatan seratnya luar biasa sobat. Ini sobat agak rapat. Kenapa tadi kita bentuk ini dulu nggak ini dulu? Karena tadi tertutup oleh cabang-cabang dedaunan dan ranting-rantingnya. Setelah kita buka di kawat, jadi terbuka semua, jadi bisa terlihat semua. Oke, mulai kita ayunkan, kita sedikit diputar biar ada seninya, biar tidak terlalu kaku. Perlahan tapi sobat,
hati-hati patah karena ini pendek sekali nih jaraknya pendek sekali. Nah, sudah tidak begitu kaku pohonnya, sudah terlihat apa namanya, sudah terlihat menari batang-batangnya. Karena ini hanya bonsai untuk sekedar hiasan, program dasar, program awal. Jadi tidak perlu peralatan khusus. Oke, setelah selesai bisa kita letakkan di pot bonsai kecil saja sobat. Sayangnya tadi kelupaan membawa potnya, jadi ya mungkin sementara bisa diletakkan di sini dulu sampai beberapa waktu sambil menunggu agak rimbun, agak besar dan sudah mulai mapan bentuk bonsainya. Harus teliti ya sobat ya, harus dikawat ini di antara selah-selah daun, dedaunan, jangan sampai menabrak titik daunnya, titik ranting daun. Oke, kita putarkan ke sini, melingkar. Nah, seperti itu sobat. Kita ulang lagi, kita putar lagi, mana bagian-bagian yang harus diperbaiki lagi, mana yang harus dibuang, yang bertubrukan. Nah, oke. Ya, kurang lebih seperti ini sobat. Sudah selesai. Bisa kita pindah di pot, langsung kita pindah di pot ataupun dibiarkan di sini dulu. Sayangnya lupa nggak bawa pot bonsainya. Nah, seperti itu. Jadi ini ketika nanti kita letakkan di teras rumah kita ataupun diberi apa namanya tower. Kalau tower itu apa, bonsai bagusnya dikasih tower meskipun itu pot, karena dia seperti mahkota, jadi harus punya singgasana. Bonsai kalau yang nggak dikasih tower nggak akan terlihat indah. Dan ini nanti kita letakkan di tempat yang kita inginkan, bisa di teras rumah, di dalam rumah pun bisa. Hanya saja kalau di dalam rumah ketika sudah diberikan pot yang cantik, dikeluarkan seminggu sekali atau seminggu 2 kali ketika pagi hari untuk mendapatkan cahaya matahari. Dan untuk potongan-potongan ini, sisa-sisa limbahnya jangan kita buang sobat. Jadi ini masih bisa bermanfaat untuk apa? Untuk kita tanam lagi dengan cara siapkan tanah, basahi, di apa namanya ya, di ulen, di ulen apa ya, digenggam-genggam ya, dibentuk biar lengket. Setelah lengket, nah seperti ini kita berikan kecil saja, tidak usah besar-besar. Nah, kita seperti ini semuanya kita beri seperti ini sobat. Nanti ini kita letakkan di pot kecil ataupun polybag ataupun aqua, di mana di situ ada media tanah ataupun sekam lama ya, ataupun media-media tanam lainnya, tapi harus dicungkup seperti metode yang dulu kita jelaskan pada budidaya dengan menggunakan batang. Nah, dicukup seperti itu. Nah, seperti ini semuanya ditaruh seperti ini. Bisa diletakkan di aqua atau media pot seperti ini misalnya. Nah, ditanam seperti ini bisa. Yang penting nanti ditutup dengan plastik transparan, plastik resek biasa ataupun apapun. Nanti setelah 2 bulan dibuka, biarkan dulu
beradaptasi setelah nanti, karena cemara ini lama, mungkin setengah tahun pun hanya segini. Jadi ya butuh sabar untuk cemara. Oke sobat, mungkin sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jadi sekecil apapun kalau kita telaten dan memanfaatkan, insya Allah bisa menjadi tambahan modal buat kita ya. Nah seperti ini tips membuat bonsai sederhana, cara memilih cabang bawah dan ranting ataupun hanya sekedar untuk hiasan di rumah saja. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.